Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan basis data pengunjung Pantai Banten yang dipersembahkan oleh Rizky Nugroho, Reza Nur Hermawan, dan Rizky Setiawan. Di sini kita akan membahas di daftar isi bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 perancangan, bab 4 implementasi dan kesimpulan. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Banten merupakan provinsi dengan sektor pariwisata yang memiliki daya tarik tersendiri, mulai dari sejarah dan pariwisata baik itu wisata alam dan wisata pantai. Sektor wisata memegang peranan penting bagi meningkatkan pariwisata di tanah air. Begitu juga bagi Provinsi Banten saat ini gencar meningkatkan pariwisata. Salah satunya yang sekarang ditingkatkan yaitu wisata pantai. Salah satu destinasi bagi masyarakat dan banyak didatangi yaitu seperti Pantai Anyar, Pantai Cerita, dan Pantai Bagedur. Batasan. Di sini kita hanya akan membahas 3 kabupaten dari Provinsi Banten yaitu Serang, Pandeglang, dan Lebak. Hanya mengambil 3 pantai favorit dari 3 pantai tersebut. Dan hanya membahas total wisatawan selama 1 minggu. Tujuannya merancang basis data untuk mencari pantai favorit, informasi pantai favorit yang paling banyak dikunjungi, membuat informasi tentang pantai yang paling banyak dikunjungi. Informasi atau rumusan masalah yang menjadi pertanyaan dari data ini adalah pantai apa yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan. Bab 2 landasan teori. Di sini kita akan membahas tentang teori perancangan basis data, yaitu proses dalam merancang basis data. IRD adalah proses dalam penggambaran atau perancangan data dengan diagram, dan SQL, proses implementasi dari perancangan basis data. Landasan teori perancangan basis data. Di sini ada persyaratan data, rancangan skema eksternal dan konsumsi, rancangan skema eksternal dan sesuai dengan DBMS yang dipilih, dan rancangan skema internal sesuai dengan DBMS terpilih. Lalu setelah itu kita akan pembangunan basis data. Jadi di sini adalah tahapan perancangan basis data. Di sini kita akan membahas simbol dan keterangan, yaitu simbol entitas yaitu persegi panjang, yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan secara unik. Yang kedua, relasi, simbol ketupat, yaitu hubungan yang terjadi antara salah satu atau lebih entitas. Jenis hubungan antara lain one-to-one, one-to-many, atau many-to-many. Lalu simbol atribut lingkaran, yaitu karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Hubungan atau garis antara entitas dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya. SQL di sini kita akan menggunakan perintah-perintah SQL. Ada DDL, DML, DCL, dan TCL. Tapi di sini kita hanya akan memakai DDL dan DML saja. DCL dan TCL tidak dipakai. Untuk DDL di sini ada create, alter, drop, truncate, comment, rename. Dan DML kita hanya memakai select dan insert. Ya, untuk perancangan bab 3, untuk perancangannya di sini ada perancangan IRD, pembuatan data, lalu implementasinya. Untuk perancangannya, perancangan IRD-nya di sini akan ada 3 tabel, yaitu tabel kota, tabel pengunjung, dan tabel pantai. Untuk kota berisikan 2 kolom, yaitu ID kota dan nama kota. Untuk pantai akan berisi 3 kolom, ID pantai, nama pantai, dan harga. Lalu pengunjung akan berisi 4 kolom, yaitu ID kota, ID pantai, tanggal, dan jumlah. Untuk kota sendiri, primary key-nya itu ada di ID kota, dan di pantai primary key-nya ada ID pantai. Lalu di tabel pengunjung kita akan memakai foreign key yang diambil dari tabel pantai dan kota, yaitu ID kota dan ID pantai.
Untuk tabel implementasi dan SQL DDL-nya seperti ini. Jadi di sini ada 3 tabel: kota, pantai, dan pengunjung. Untuk ID kota akan menggunakan tipe char dengan panjang karakter 8. Di sini primary key-nya. Lalu di pantainya ID pantai char 8 dan primary key. Lalu untuk penghubungnya kita akan menggunakan ID pantai dan ID kota, itu origin key, dan di sebelah ini ada SQL-nya: kota, tabel pantai, dan tabel pengunjung. Dan alter tabelnya kita akan menggunakan ID kota di tabel kota dan tabel pengunjung. Di sini ada penyiapan datanya, yaitu ID kota kita akan menggunakan 3 kabupaten, yaitu Lebak, Pandeglang, dan Serang. Untuk pantainya kita akan menggunakan masing-masing 3 dari kabupaten tersebut. Contoh Pantai Gua Langir, Pantai Bagedor, dan Pantai Legon Pari yang diambil dari Kabupaten Lebak. Dan seterusnya Pantai Cerita, Pantai Caringin, dan Pantai Tanjung Lesung diambil dari Kabupaten Pandeglang. Pantai Anyar, Pantai Karangtaraje, dan Pantai Marina diambil dari Kabupaten Serang. Dan untuk data-datanya, VLOOKUP-nya ini, yaitu ID kota, ID pantai, jumlah, dan harga satuan. Ini hanya diambil sebagian data aja. Untuk poolnya nanti ada di demo SQL. Implementasi di sini kita akan menggunakan DB Designer dan SAMPP. Untuk DB Designer ya, ini ada data SQL ya: drop table, if exit kota, create table kota, pantai, pengunjung. Dan di sini ada tampilan desainer kota, pengunjung, kota yang terhubung dengan pengunjung, dan pantai juga yang terhubung dengan pengunjung. Dan di sini ada XAMPP tabel designer ya, sama aja seperti DB Designer, tapi tampilannya lebih berbeda. Pengunjung yang terhubung dengan kota, pengunjung yang terhubung dengan pantai. Nah, implementasi yang kita harapkan dari semua SQL tadi, yaitu menemukan pantai apa yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan, yaitu Pantai Legon Pari. Nah, di sini yang kita harapkan memunculkan data ini, data yang paling sering dikunjungi, yaitu 663 dengan harga satuan dan total harga, total pengunjung dikali harga sama dengan total harga ini. Kesimpulannya, penjualan tiket masuk itu penjualan tiket masuk tahun, per minggu, bulan, atau bulan dari jumlah pengunjung. Lokasi favorit pengunjung secara total, jumlah per tahun, bulan, atau per minggu. Keuntungan lokasi secara total, harga per tahun, per bulan, atau per minggu. Jadi selain kita bisa menemukan pantai apa yang sering dikunjungi, kita juga bisa mencari kesimpulan penjualan tiket masuk dan juga kinerja pelayanan. Kinerja pelayanan dihitung secara total pengunjung per tahun, per bulan, atau per minggu. Dan lokasi dengan pelayanan terbaik secara total keuntungan per tahun, per bulan, atau per minggu. Jadi dengan pengunjung paling banyak itu berarti kinerja pelayanannya termasuk baik. Kesimpulannya, lokasi pantai favorit pengunjung, peningkatan fasilitas untuk lokasi pantai yang kurang laku, pemberian bonus untuk kinerja pelayanan berdasarkan keuntungan dan total pengunjung, peningkatan pelayanan untuk lokasi pantai yang kurang laku, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih untuk presentasinya.